Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, seiring dengan pertumbuhan populasi manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas manusia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan geologis di seluruh dunia. Lantas, dampak seperti apa saja yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan geologis? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan geologis adalah konsekuensi dari interaksi manusia dengan unsur-unsur geologi seperti tanah, air, udara, dan bentuk lahan. Aktivitas manusia seperti penambangan, deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan signifikan terhadap lingkungan geologis. Hal tersebut dapat berakibat degradasi tanah, kerusakan habitat alami, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim global. Pakar Geologi Universitas Hasanuddin, Ilham Alimuddin STMGis PhD, menjelaskan salah satu aktivitas manusia yang berdampak langsung pada lingkungan geologis, yakni terkait pertambangan, bahwa proses penambangan adalah proses yang panjang, mulai dari perizinan hingga proses penambangannya. Ilham Alimuddin STMGis PhD juga mengatakan bahwa dari proses izin penambangan harus sudah bisa diprediksi dari aspek lingkungan terkait jika penambangan tersebut dilakukan, dampak seperti apa saja yang akan terjadi bagi wilayah tersebut dan masyarakat di sekitarnya. Jadi aktivitas manusia itu tentu akan bisa merubah kondisi geologi yang ada di daerah tersebut. Yang dulunya bukit akhirnya jadi rata. Yang dulunya mungkin rata tapi kemudian digali akhirnya cekungan di mana-mana ya. Itu banyak kita lihat dampak yang seperti ini. Ini yang harus kita betul-betul cermati apabila kita memang mau menyelamatkan kondisi lingkungan kita. Ilham Alimuddin STMGis PhD juga menjelaskan bahwa aktivitas manusia kalau tidak dikontrol akan merusak alam yang dapat berakibat pada terjadinya bencana-bencana yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Zara Sabita Suceng, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, belakangan ini viral di media sosial seorang perempuan yang memperlihatkan dirinya sedang mengalami batuk parah. Dalam video unggahannya, perempuan ini menjelaskan bahwa ia terserang radang paru-paru yang diakibatkan oleh rutinnya penggunaan rokok elektrik atau vape. Lantas, kandungan kimia apa saja yang terkandung di dalam rokok elektrik tersebut? Dan apakah terdapat perbedaan kandungan dengan rokok konvensional? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rokok adalah produk yang mengandung berbagai zat kimia yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Pemahaman tentang kandungan kimia di dalam rokok serta perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektronik sangat penting dalam menyadari risiko yang terkait dengan rutinnya penggunaan rokok. Rokok elektronik atau vape memiliki kandungan kimia yang berbeda dengan rokok konvensional. Meskipun beberapa rokok elektrik mengandung nikotin, namun umumnya tidak mengandung tar yang merupakan salah satu komponen paling berbahaya dalam rokok konvensional. Jadi sebenarnya ini rokok vape ini kandungannya memang lebih sedikit dari rokok asli. Cuma saja di dalam vape ini juga karena yang beredar itu kan tidak ada jaminan apa isinya, ya. Jadi boleh jadi juga ada nikotin, kemudian ada formaldehidnya, ada glikolnya, dan beberapa lagi yang lain yang tidak dicantumkan sebenarnya ya. Nah, ataupun biasa juga disebut sebagai VOC, ya, volatile organic compound ya. Nah, ini bisa campuran di dalamnya. Nah, ini kan kalau kita ambil contoh formaldehidnya, itu berbahaya sebenarnya bagi kesehatan ya. Dan juga kandungan-kandungan yang lainnya tidak kalah berbahayanya. Jadi bukan aman itu sebenarnya vape itu ya, karena tetap produsen itu pasti memasukkan bahan-bahan yang kiranya orang perokok itu senang, kan seperti itu ya. Dan di sini yang mungkin juga bisa berbahaya kalau produsennya nakal memasukkan misalnya semacam psikotropik di dalam vape-nya itu, ya kita tidak tahu karena tidak dicantumkan di yang beredar itu kan. Biasa mungkin bisa dicek sendiri, tidak ada labelnya apa tidak jelas, sehingga ya suka-sukalah produsen memasukkan. Nah
perkara misalnya sakit apa ya pasti ada kaitannya dengan senyawa-senyawa yang ada di dalam vape itu sendiri. Ambil contoh ya, formaldehid. Itu formaldehid sangat berbahaya sekali dan bisa masuk sampai ke darah. Nantinya dia akan terikat dengan unsur ferumnya dan bisa menjalar ke semua pembuluh darah kita, dan itu akan menyebabkan gangguan. Nah kan secara kimiawi ya, dia bisa melakukan ikatan antara hemoglobin dengan bahan-bahan organik itu sendiri. Ya kan masuk ke dalam pernapasan, nantinya yang akan sampai kepada darah kita itu. Berbagai zat kimia berbahaya yang terdapat pada rokok konvensional yaitu nikotin, tar, karbon monoksida, amonia, formaldehida, dan berbagai kandungan lainnya. Nikotin merupakan zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan, sementara tar dan karbon monoksida berkontribusi pada berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, bahkan gangguan pernapasan. Selain itu, zat-zat lain seperti amonia dan formaldehida juga ditemukan dalam asap rokok yang dapat meningkatkan risiko kesehatan yang serius. Jadi kalau kan rokok konvensional itu memang banyak sekali kandungannya. Dari informasi literatur itu ada sekitar 600-an, dan setelah mengalami pembakaran dia jadi lebih banyak lagi. Dan yang paling dominan itu adalah nikotin. Saya kira nikotin ini juga dimasukkan di dalam vape itu. Ya, nikotin ini juga akan mengalami pengikatan dengan sel darah merah kita. Ya, jadi di ferumnya itu ya secara toksikologi dia bisa terikat di situ, dan lambat laun akan menghalangi terikatnya oksigen. Jadi efeknya akan banyak sekali nantinya. Pemahaman tentang kandungan kimia dalam rokok serta perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektronik merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit terkait rokok dan promosi kesehatan masyarakat. Beratnya di vape ini kan ada menggunakan elektrik ya untuk pengasapannya ya. Nah, di sini ini kan tekanannya jadi lebih besar, walaupun mungkin jumlahnya dikecilkan, tetapi prosentase sampai ke otak itu lebih besar karena tadi bantuan daripada elektriknya itu. Iya, kalau rokok biasa kan dia hanya dibakar, terus secara alami itu asapnya ya masuk. Nah kalau vape kan ada tekanan, ya di situ ininya. Perlu terus didorong untuk meminimalkan dampak negatif rokok terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada senyawa-senyawa yang memang mempunyai efek itu membuat orang jadi kecanduan. Ya. Sebenarnya dalam konsentrasi tertentu dia bisa digunakan sebagai obat pada konsentrasi tertentu ya. Tapi kalau terus-menerus dan terakumulasi tinggi, akhirnya dia akan mengganggu dan akan sampai kepada produksi dopamin yang memicu produksi dopamin juga yang akan tinggi. Mirip-mirip dengan psikotropika lainnya, ya. Seperti itu. Jadi daya kerjanya itu agak panjang ya. Jadi dia merubah suatu senyawa di dalam ini tubuh kita, kemudian tubuh kita ini memancing, kemudian lebih lanjut untuk memproduksi yang namanya dopamin, sehingga orang kan senang, rasa happy apa segala macam. Nah inilah yang membuat orang semakin hari semakin mau dan tidak bisa terlepas kalau memang, tapi ya, itu bisa diatasi kalau orangnya memang serius untuk berhenti ya. Prof. Indah juga menyampaikan bahwa merokok sama saja dengan bunuh diri secara perlahan. Sama dengan kita menyiapkan paku-paku untuk peti mati kita. Memang tidak seketika, tetapi prosesnya perlahan, karena ia masuk mengikat sel darah merah menuju organ-organ lain, dan pada saat itu terjadi pembakaran, karena ada karbon monoksida dan tar yang bisa menjadi semacam kerak yang ada pada paru-paru. Ia juga menghimbau untuk jangan pernah memulai, karena memulai akan membuat kita terus mau dan mau. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unas TV.
Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, di mana bulan ini kita harus menahan lapar dan haus, mulai dari waktu subuh hingga terdengar azan maghrib. Di bulan Ramadan ini, berbagai jajanan beredar di sepanjang jalan hingga sudut-sudut jalanan. Banyak yang menjadikan gorengan sebagai menu buka puasa utama. Seperti apa dampaknya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Bulan Ramadan merupakan bulan suci dalam ajaran agama Islam yang dianggap istimewa oleh umat muslim di seluruh dunia. Selama bulan ini, umat muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Seluruh umat muslim harus menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas yang membatalkan puasa. Bulan Ramadan juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjual berbagai jenis jajanan seperti gorengan, minuman, buah-buahan, dan lainnya. Terlihat di berbagai tempat di kota Makassar, aneka macam gorengan sangat mudah ditemui menjelang buka puasa. Banyak dari umat muslim termasuk mahasiswa menjadikan gorengan sebagai menu buka puasa karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang nikmat. Sensasi istimewa dirasakan berbagai kalangan ketika mengonsumsi gorengan saat buka puasa. Namun, perlu diketahui seperti apa saja kandungan dalam gorengan. Jadi kalau kita bicara soal gizi ya, sebenarnya kandungan gizi pada gorengan itu sebenarnya tergantung dari bahan pangan yang digoreng itu. Jadi mungkin pisang goreng, apa sih jenis-jenis pisang yang jenis-jenis gorengan sekarang, ada pisang goreng, ada sukun goreng, ada ubi goreng, tempe goreng, tahu goreng. Nah, setiap jenis gorengan itu beda-beda kandungan gizinya. Jadi kandungan gizi itu ada gizi makro sama gizi mikro. Gizi makro itu masuk itu karbohidrat, protein, dan lemak ya. Namanya gorengan pasti orang identik dengan lemaknya kan. Nah, lemak ini setiap gorengan ini juga mengandung kandungan kalori yang berbeda-beda ya, karena itu tadi perbedaan kandungan gizi makro yang berbeda-beda. Nah, kalau bicara soal kalori, misalkan kita bandingkan pisang dengan tempe, itu pisang itu mengandung sekitar 300 kalori per 100 gram, sedangkan kalau tempe per 100 gram itu cuma sekitar 190. Artinya ada perbedaan 100 kalori ya antara tempe sama pisang goreng ini. Nah, kenapa dia bisa berbeda itu karena ternyata tempe itu kandungan karbohidratnya dia tuh lebih rendah dibandingkan pisang. Jadi dari segi pertama kalau kita bicara kalori otomatis ke peningkatan berat badan. Jadi kalau kita selalu konsumsi gorengan misalkan 10 porsi sekali makan ya otomatis akan berpengaruh ke peningkatan kalori dan akan berefek ke peningkatan berat badan. Yang pertama, terus concern yang kedua adalah terkait lemaknya. Jadi lemak itu ada dua jenis, ada yang lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Yang dimaksud lemak jenuh ini adalah lemak yang ibarat bilang lemak yang tidak baik buat tubuh, sedangkan lemak tidak jenuh itu yang baik buat tubuh. Nah, sayangnya yang dijual ada minyak goreng yang dijual di pasar itu yang merek A, B, C, D itu adalah minyak sawit. Nah, minyak sawit itu tinggi asam lemak jenuh namanya. Nah, asam lemak jenuh ini kalau dikonsumsi terlalu banyak itu bisa berefek ke peningkatan kadar LDL, kolesterol, dan trigliserida yang berujung bisa berefek ke penyakit seperti penyakit jantung, aterosklerosis, bahkan obesitas juga bisa. Ulfa Najamuddin SSI MKes yang merupakan dosen ilmu gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin juga menjelaskan akrilamida yaitu senyawa kimia yang muncul akibat penggunaan suhu tinggi saat membuat gorengan dapat memicu terjadinya kanker apabila gorengan tersebut dikonsumsi secara berlebihan. Selain gorengan, apakah ada alternatif lain untuk menu buka puasa yang disarankan oleh ahli gizi? Boleh makan, misalnya mau makan gorengan, boleh makan juga salad sayuran ya. Terus usahakan itu setiap pas buka boleh makan kurma sebiji 2 biji, minum air, baru kemudian makan yang sumber karbohidrat kompleks ataukah sayuran, salad sayur atau buah-buahan, jus buah juga boleh. Seperti itu. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin. Saya Muhammad Ruslin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Subhan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan. Saya Farida Patiting, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM Phil, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Sumbangan Baja, Sekretaris Universitas Hasanuddin. Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan ibadah Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.